Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan fungsi logaritma. Logaritma adalah kebalikan atau invers dari eksponen atau pemangkatan. Secara sederhananya saja, logaritma bisa diartikan sebagai suatu invers atau kebalikan dari pemangkatan yang digunakan dalam menentukan besaran pangkat pada sebuah bilangan pokok. Berkaitan dengan pengertian logaritma pada definisi tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bilangan B disebut basis atau bilangan pokok logaritma, dan X disebut hasil logaritma. Kedua, bilangan B dipilih positif. Jika B negatif dan dipangkatkan dengan bilangan rasional, maka tidak selalu menghasilkan bilangan real. Yang ketiga, karena B positif dan X real, B pangkat X lebih dari 0. Karena A sama dengan B pangkat X, berarti A juga harus positif. Yang keempat, nilai B harus tidak sama dengan 1, sebab untuk sembarang X, maka nilai 1 pangkat X sama dengan 1. Yang kelima, gantilah X pada ekspresi B pangkat X sama dengan A. Dengan B log A sama dengan X akan diperoleh B. Yang keenam, karena B pangkat 0 sama dengan 1, untuk B lebih dari 0, maka B log 1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log A sama dengan 1 dengan syarat A lebih dari 0 tapi bukan 1. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, A log M dikali N kita bisa jabarkan menjadi A log M plus A log N. Dengan syarat A lebih besar dari 0 tapi bukan 1. M dan N harus lebih besar dari 0. Yang keempat, A log M per N kita bisa jabarkan A log M dikurangi A log N. Dengan syarat A harus lebih besar dari 0 tapi bukan 1. M dan N harus lebih besar dari 0. Kelima, A log B pangkat M dengan cara penyelesaian adalah pangkat M yang berada di B dipindahkan ke depan dengan bentuk akhir M dikali A log B. Dengan syarat A harus lebih besar dari 0 tapi bukan 1. B harus lebih besar dari 0. Yang keenam, A log B sama dengan P log B per P log A dengan P harus sama. Dengan syarat A, B, dan P harus lebih besar dari 0 tapi bukan 1. Yang ketujuh, A log B sama dengan 1 per B log A. Dengan syarat A dan B harus lebih besar dari 0 tapi bukan 1. 8. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. N harus berada di bawah M apabila hanya diketahui N saja, maka hasil akhirnya 1 per N dikali A log B. 9. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Dengan syarat A dan B harus lebih besar dari 0 tapi bukan 1, dan C lebih besar dari 0. Yang terakhir, A pangkat A log B sama dengan B. Dengan syarat A lebih besar dari 0 tapi bukan 1, dan B lebih besar dari 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. 7 log 3 dikali 5 log 7. Sama dengan, langkah pertama kita ubah posisinya menjadi 5 log 7 dikali 7 log 3. Dilihat dari soal, kita bisa gunakan sifat ke-9, jadi bentuk akhir, 5 log 3, dan ini hasilnya. Yang kedua adalah 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Langkah pertama, kita bisa menggunakan sifat keempat dan bentuknya menjadi 5 log 100 dibagi 4, sama dengan 5 log 25. 25 bisa diubah menjadi 5 pangkat 2, lalu gunakan sifat-sifat kelima. 2 dikali 5 log 5. 5 log 5 adalah 1. Jadi 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik logaritma. Grafik logaritma seperti ini. Untuk menggambar grafik fungsi logaritma, kita harus mengubah terlebih dahulu ke bentuk eksponensial. Kemudian, kita membuat tabel untuk memuat nilai-nilai X dan Y. Dan kita juga menggambar koordinat titik-titik X, Y pada suatu sistem koordinat. Dengan menghubungkan titik-titik X, Y, akan memperoleh grafik fungsi logaritma. Oke, jadi ini adalah contoh soal yang pertama, yaitu setengah log X. Pertama-tama kita ubah ke bentuk eksponensial, yaitu menjadi Y sama dengan setengah pangkat X.
Karena grafik yang akan digambar setengah log X, maka penyelesaiannya yaitu setengah pangkat X. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik koordinatnya, yaitu setengah pangkat min 3, setengah pangkat min 2, setengah pangkat min 1, setengah pangkat 1, setengah pangkat 2, dan setengah pangkat 3. Kalau di eksponensial menjadi X, di logaritma menjadi Y, begitupun sebaliknya. Setelah itu, kita masukkan angka-angka yang sudah kita peroleh ke dalam tabel. Selanjutnya, kita akan membuat grafik fungsi logaritma, seperti yang ada di bawah sini. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2, yaitu 3 log dikali X min 1. Pertama-tama kita harus ubah dulu ke bentuk eksponensial, yaitu 3 pangkat X min 1. Setelah itu tentukan titik X. Titik yang kita gunakan yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Tentukan titik koordinat ya, yaitu 3 pangkat min 2 kurang 1, 3 pangkat min 1 dikurang 1, 3 pangkat 0 dikurang 1, 3 pangkat 1 dikurang 1, dan 3 pangkat 2 dikurang 1. Setelah itu, sama seperti soal sebelumnya, kita harus memasukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan, yaitu X 1/27, 1/9, 1/3, 1, dan 3. Dan yang G, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Lalu setelah itu, kita akan menggambar grafiknya yang sudah ada di bawah sini. Jadi itulah grafik dari 3 log X min 1.